Bab 35. Sementara dalam keadaan itu, Xiao Chen akhirnya terbangun setelah periode waktu yang tidak diketahui. Setelah melakukan yang terbaik untuk membuka matanya, dia akhirnya berhasil melakukannya dan mendapati dirinya berbaring di ranjang kayu. Plus setelah mengamati sekelilingnya, Xiao Chen bisa mengenali bahwa dia ada di gubuk kayu. Sinar matahari menyinari dari luar, mengisi pondok dengan kehangatan. Tidak jauh dari tempat tidur, ada sebuah meja. Di atas meja ada seikat bunga mawar dan di samping itu, ada beberapa makanan yang dimasak di rumah. Itu semua vegetarian tetapi masih sangat harum, menyebabkan siapapun yang menciumnya berharap untuk makan hidangan. Di mana ini? Kenapa saya di sini? Xiao Chen berpikir dengan curiga. Dia ingat bahwa dia terluka parah dan pingsan setelah mendapatkan liontin batu giok merah pada hari itu dia mengeksekusi Return of the Azure Dragon. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Apakah dia diselamatkan oleh seseorang atau ditangkap oleh seseorang? Persetan, saya akan bangun dulu. Xiao Chen mendorong selimut yang membuka seluruh tubuhnya yang telah dibalut perban. Ada aroma obat samar yang berasal dari perban dan dia tiba-tiba merasa kulitnya lembut dan gatal, menandakan bahwa luka-lukanya tampak hampir sembuh. Bangkit. Xiao Chen memasuki kondisi kultivasi setelah beberapa kesulitan. Dia menenggelamkan kesadarannya dan perlahan-lahan mengedarkan Purple Thunder Divine Incantation. Dia kemudian memperhatikan sesuatu yang tidak dia duga. Meridiannya, yang seharusnya sudah rusak parah, sebenarnya sudah hampir sepenuhnya pulih juga. Ini hanya bisa menjadi efek dari mengkonsumsi pil obat. Sepertinya, bukan hanya orang yang membawanya ke sana telah membalutnya. Dia bahkan telah membuang pil obat padanya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen keluar dari kultivasinya dan melepaskan perban lapis demi lapis. Ketika dia melepaskan mereka, wajahnya perlahan memerah. Karena bahkan area pribadinya sebenarnya memiliki beberapa lapis perban. Jika orang yang membalutnya adalah laki-laki, dia lebih baik mati. Setelah melepaskan semua perban, kulit pucatnya terbuka dan Xiao Chen mulai santai. Obat yang dioleskan pada balutannya pasti sangat bagus karena tidak ada bekas luka yang tertinggal. Jadi dia tidak perlu khawatir akan cacat. Di sana juga diletakkan satu set pakaian pria baru di kepala tempat tidur. Xiao Chen merasa terhibur di hatinya. Orang ini bahkan telah menyiapkan pakaian untuknya. Setelah dia mengenakan pakaian itu, Xiao Chen dengan tidak sabar mencari makanan di atas meja. Meskipun setelah mengkonsumsi pil puasa, dia tidak perlu makan atau minum. Setelah lama tidak makan atau minum, dia tidak melakukannya. Ketika dia melihat meja yang penuh dengan makanan lezat, Xiao Chen tidak bisa lagi menolak. Melihat situasi saat ini, dia pasti diselamatkan. Jika dia ditangkap, musuh tidak akan menggunakan obat sebaik itu atau bahkan menyiapkan pakaian untuk dia pakai. Dengan kecepatan luar biasa, Xiao Chen dengan cepat menghabiskan semua makanan di atas meja. Meskipun tidak ada masakan lezat, dia merasa bahwa itu sudah terasa lebih enak. Hei, sepupu, kau sudah bangun. Pintu gubuk kayu mendorong terbuka dan suara terkejut-terkejut bisa didengar. Ketika Xiao Chen, yang mulutnya penuh makanan, tampak sangat tidak enak dilihat, tiba-tiba melihat Xiao Yulan di luar pintu. Dia terkejut dan tidak sengaja tersedak makanan, batuk terus-menerus. Setelah waktu yang lama, Xiao Chen pulih. Sepupu Yulan, kenapa? Mengapa kamu ada di sini? Tanyanya dengan tidak jelas. Melihat penampilan Xiao Chen, Xiao Yulan terkikik. Wajahnya tampak secantik bunga yang sedang mekar. Dia bertanya dengan suara lembut. Sepupu, luangkan waktu untuk makan. Jika itu tidak cukup, saya dapat membuat lebih banyak untuk Anda. Mendengar kata-kata ini, Xiao Chen akhirnya mengerti. Sepupu Yulan yang menyelamatkannya. Dengan santai menyeka mulutnya dengan tangannya. Dia tidak mengambil sumpit dan terus makan. Setelah terlihat makan dengan cara seperti itu oleh Xiao Yulan, bagaimana mungkin dia berani terus makan? Tiba-tiba, dia ingat bahwa area pribadinya juga dibalut. Dia memandang Xiao Yulan. Dia pura-pura bertanya dengan sikap acuh tak acuh. Sepupu Yulan, apakah kau membantu membalutku? Xiao Yulan menganggukkan kepalanya.
Dia tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Saya kebetulan kembali dari gunung bagian dalam hari itu ketika saya mendengar ledakan. Pada saat saya bergegas, saya melihat Anda berbaring di tanah, terluka parah. Xiao Yulan tiba-tiba memerah, seolah-olah dia teringat sesuatu. Saya berlatih cara kultivasi. Tidak perlu berkeringat dengan detail kecil. Saya perlu berbesar hati, baik secara mental maupun fisik. Murah hati, baik secara mental maupun fisik. Sepupu Yulan, Anda benar-benar berani dan tidak terkekang. Xiao Chen tersenyum pahit di dalam hatinya. Benar, Sepupu Yulan. Sudah berapa lama aku tidak sadar? Sudah 2 hari. Kemarin, penatua ketiga bahkan datang mengunjungi Anda. Melihat meridian Anda terluka, dia memberimu pilek jade cloud. Jika bukan karena itu, maka luka dalam Anda tidak akan sembuh secepat. Xiao Yulan cepat berkata, mengatakan kepadanya rincian kunjungan penatua ketiga juga. Penatua ketiga, Xiao Tian. Masalah-masalah Gunung Tujuh Tanduk klan Xiao semuanya dikelola olehnya. Dengan keributan besar di hutan, tidak aneh kalau dia menyadarinya. Apa yang menyebabkan Xiao Chen terkejut adalah bahwa Xiao Tian benar-benar mengeluarkan pil jade cloud untuk mengobatinya. Pil jade cloud ini adalah pil grade 4. Di seluruh Kabupaten Qizi, tidak mungkin untuk menemukan seorang alkemis yang bisa memperbaikinya. Pil seperti itu yang bisa menyelamatkan hidup seseorang dalam keadaan darurat bernilai ribuan emas. Ketika dia memiliki kesempatan, dia harus membalas kebaikan ini. Lain kali dia memperbaiki obat-obatan, dia akan memberikan botol kepadanya. Xiao Chen mengukir segalanya di dalam hatinya. Xiao Yulan mengeluarkan liontin batu giok merah dan bertanya dengan beberapa kecurigaan. Sepupu Xiao Chen, dari mana kamu mendapatkan Spirit Blood Jade ini? Bab 35a Spirit Blood Jade. Jadi itulah nama liontin giok merah ini. Dia membuat keputusan yang sangat cepat dan memberitahu Xiao Yulan apa yang terjadi hari itu, menggunakan banyak kebenaran. Selain menyembunyikan teknik peringkat perang milik surga, naga yang menundukkan selas, dia tidak membuat perbedaan apapun. Dia hanya mengatakan bahwa dia telah menghabiskan banyak energi sebelum mengakhiri Tang He dalam kehancuran bersama. Liontin giok merah ini diperoleh dari tubuhnya. Ketika Xiao Yulan mendengar bahwa liontin batu giok ini diperoleh dari Tang He, ekspresinya berubah sedikit. Saya awalnya berpikir bahwa liontin batu giok ini milik Anda dan jadi saya tidak memberitahu penatua ketiga. Tampaknya masalah ini lebih serius daripada yang saya kira. Kita harus segera memberitahu penatua ketiga. Itu hanya liontin batu giok. Apakah itu penting? Kecurigaan Xiao Chen semakin dalam. Dan kemudian dia tiba-tiba ingat apa yang dia dengar ketika dia menggunakan sense spiritualnya. Dia ingat Tang. Dia menyebutkan sesuatu tentang rencana atau misi. Jadi, dia bertanya, giok darah roh ini, untuk apa itu digunakan? Xiao Yulan tidak menyembunyikan apapun dan menjelaskan kepada Xiao Chen asal-usul dan penggunaan roh darah giok. Ketika berbicara tentang Spirit Blood Jade, seseorang harus mulai dengan menjinakkan binatang buas. Dengan Spirit Beast yang kuat, seseorang akan memiliki keuntungan dalam pertempuran. Dengan demikian, para pembudidaya benua Tianwu tidak pernah menyerah pada menjinakkan Spirit Beast. Cara para pembudidaya awal menjinakkan Spirit Beast mirip dengan metode menjinakkan hewan normal. Mereka mengambil Spirit Beast muda dan memelihara mereka dari muda. Setelah membesarkan dan melatih mereka, mereka menjalin hubungan dengan Spirit Beast, mencapai tujuan mereka dalam menjinakkan mereka. Namun, Spirit Beast berbeda dari hewan biasa. Lagi pula, mereka memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Menggunakan metode ini, tidak ada cara untuk berhasil menjinakkan Spirit Beast yang melebihi peringkat 4. Itu tidak mungkin untuk menjamin kesetiaan Spirit Beast peringkat 4 ke atas. Itu bahkan sangat umum untuk melihat Beast Spirit melahap tuan mereka di tengah pertempuran. Selain itu, metode penjinakan ini membutuhkan waktu yang lama. Jika dianggap cepat, itu masih beberapa tahun. Jika panjang, mungkin sudah puluhan tahun. Selain itu, satu Spirit Beast hanya akan dapat melayani satu tuan dan tidak akan ada cara untuk mentransfernya ke orang lain.
Situasi ini berlanjut sampai karakter jenius muncul dan benar-benar mengubah segalanya. Dia adalah orang yang mendirikan sekte Nushu, Mao Yanan. Ketika Mao Yanan berkeliling benua, ia menemukan batu giok ajaib. Setelah memolesnya, itu bisa menyimpan spirit beas di dalamnya, memungkinkan pemegang giok untuk membuat kontrak darah. Setelah itu, ada penelitian lebih lanjut yang dilakukan tentang hal itu dan mereka telah berhasil mengungkap lebih banyak rahasianya. Menciptakan segala macam metode untuk memungkinkan satu bagian batu giok secara bersamaan mengendalikan puluhan bis-bis. Selanjutnya, tidak ada batasan pada rank of the beast spirit. Bayangkan seseorang yang bisa mengendalikan puluhan spirit beast peringkat tinggi. Pikirkan tentang tingkat yang menakutkan dari kecakapan pertempurannya. Dengan demikian, ketika ia mendirikan sekte Nushu, ia menjadi kekuatan besar pertama dari bangsa Tang besar. Pada titik waktu ini, semua orang tahu tentang rahasia roh darah giok. Namun, di benua Tianwu, hanya bangsa Tang besar yang menghasilkan roh darah Jades. Selain itu, mereka hampir semuanya dikendalikan oleh sekte Nushu. Sangat sedikit dari mereka yang berhasil menyebar ke tempat lain. Dapat dikatakan bahwa potongan spirit blood jade di tangan Xiao Chen adalah salah satu dari sedikit yang dapat ditemukan dalam bangsa Great Qin Nation. Nilainya berkali-kali lipat dari Moonstone. Apakah sepupu berarti bahwa orang-orang dari klan Tang berniat menggunakan roh darah giok ini untuk menjinakkan spirit beas yang berada di peringkat 4? Tanya Xiao Chen setelah memahami inti masalahnya. Namun, ini bukan masalah besar. Xiao Yulan dapat melihat melalui kecurigaan di hati Xiao Chen. Masalah ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Menurut pengaturan yang ditetapkan oleh 3 klan besar, klan selain dari klan Xiao hanya bisa mendapatkan herbal dan spirit beas dalam jumlah kecil. Namun, pengaturan itu juga dengan jelas dinyatakan. Terlepas dari hidup atau mati, spirit beas yang berada di peringkat 4 dan di atas tidak dapat dihapus dari Seven Horn Mountain. Ini adalah garis bawah Xiao Clan kami, serta sumber terbesar penghasilan kami. Sekarang Tang Clan telah memundurkan diri dari pengaturan ini. Niat mereka cukup jelas. Untuk kembali pada pengaturan ini berarti bahwa klan Tang memandang rendah klan Xiao. Berpikir bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini masalah yang cukup serius. Setelah ini dimulai dan jika tidak dikelola dengan baik, ketika tersiar kabar, otoritas yang dimiliki Xiao Clan atas Gunung Tujuh Tanduk ini akan dipertanyakan. Namun, mengapa klan Tang berani melakukan ini? Kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada klan Xiao. Selain itu, mereka selalu sangat rendah. Mungkin ada seseorang yang mendukung mereka agar bertindak seperti ini. Pada saat ini, aura berbahaya datang dari jauh. Xiao Chen buru-buru mengirimkan sense spiritualnya. Dia selalu sangat percaya diri dalam hal akal sehatnya. Setelah melepaskan sense spiritualnya, Xiao Chen tiba-tiba menemukan bahwa jarak sense spiritualnya bisa mencapai 800 meter sekarang. Namun, sesaat sebelum dia punya waktu untuk bersukacita, Xiao Chen mengerutkan kening. Melalui sense spiritualnya, dia bisa melihat sekelompok pria berpakaian membawa busur tebal dengan cepat membuat jalan mereka. Kelompok orang-orang ini semuanya adalah master martial tingkat tinggi dan orang yang memimpin mereka adalah martial grandmaster. Berdasarkan kecepatan mereka, mereka akan tiba dalam waktu kurang dari 1 menit. Selain itu, busur di tangan mereka tidak berkualitas biasa. Kemungkinan besar itu adalah karya-karya yang datang dari Heavenly Craft Manor. Mengingat kembali sense spiritualnya, Xiao Chen segera berkata, ada sekelompok master bela diri yang datang ke arah kita dari timur. Mereka akan tiba dalam waktu kurang dari 1 menit. Kalau begitu, ayo cepat pergi. Ekspresi Xiao Yulan cepat berubah. Dia tidak bertanya kepada Xiao Chen dari mana dia mendapatkan informasi itu dan hanya meraih tangannya dan melompat keluar jendela. Tepat ketika mereka berdua melompat keluar, ada suara mendesing di udara. Panah yang tak terhitung jumlahnya melesat ke gubuk kayu. Kekuatan panah itu sangat kuat. Begitu kuat sehingga segera ada lubang yang tak terhitung jumlahnya di gubuk kayu. Namun, para pria berjaket hitam tidak berhenti. Setelah beberapa saat, gubuk kayu itu runtuh karena ledakan.
Xiao Yulan menoleh untuk melihat pondok kayu tempat dia tinggal selama bertahun-tahun, dan ekspresinya berubah menjadi sangat dingin. Bab 36 Huci. Melihat pondok kayunya hancur, Xiao Yulan tidak kehilangan dirinya dalam amarah. Sebagai gantinya, dia mengambil sinyal penyelamatan dari lengan bajunya. Setelah putaran kembang api merah meledak di udara, yang kedua meledak, dan pada ronde ketiga, mereka benar-benar menghilang. Xiao Yulan dengan cepat berkata kepada Xiao Chen, "Ini adalah sinyal penyelamatan tertinggi. Segera, penatua ketiga dan yang lainnya akan tiba." Xiao Chen memandangi orang-orang berpakaian hitam. Mereka telah menemukan kembang api dan dengan cepat menuju ke arah mereka. Dia merasa sangat tak berdaya di hatinya. Mungkin pada saat penatua ketiga dan yang lainnya tiba, mungkin hanya ada 2 mayat yang tersisa. Jika Xiao Chen ada di sini sendirian, setelah dia menggunakan Lightning Evasion, dia akan dapat dengan mudah pergi. Sangat disayangkan bahwa pada kondisi saat ini, tidak mungkin untuk membawa seseorang bersamanya saat menggunakannya. Mereka berdua berlari tanpa henti, sesekali menghindari panah yang ditembakkan pada mereka. Akibatnya, kecepatan mereka melambat secara signifikan. Jika mereka tidak dapat menemukan solusi, mereka akan segera ditangkap. Xiao Chen dengan lincah berguling-guling di udara, menghindari panah, ketika dia dengan segera berkata, "Sepupu Yulan, jika ini terus berlanjut, mereka akan menyusul kita segera." Xiao Yulan menoleh untuk melihat situasi di belakangnya. Orang-orang berpakaian hitam terus-menerus melompat dari pohon ke pohon, bahkan tidak berhenti untuk satu langkah pun. Orang-orang ini pasti sangat terlatih dalam menggunakan busur panah. Karena bahkan saat menembak, mereka tidak berhenti bergerak. Mengulurkan kedua tangannya, tubuh Xiao Yulan menari di udara ketika kelopak merah yang tak terhitung jatuh dari langit. Aroma poinsettias menyebar melalui hutan. Xiao Yulan berhenti, lalu menggambar Broken Moon Sword dan kembali menari lagi. Gerakannya sangat elegan, seperti peri yang cerdas. Panah yang ditembakkan tampak seperti menabrak penghalang tak berwujud. Semuanya dibelokkan ke samping. Aliran ujung pedang merah melayang di sekitar mereka sementara Xiao Yulan tanpa henti menari-nari di tengah-tengah langit yang dipenuhi kelopak. Kemudian, Broken Moon Sword menembakkan pedang merah yang tak terhitung jumlahnya ke daerah sekitarnya. Meskipun ujung pedang merah tampak menari indah di udara, mereka semua dipenuhi racun poinsettias. Yang diperlukan hanyalah sentuhan dan seseorang akan segera diracuni. Ujung pedang merah yang penuh sesak hampir sepenuhnya memenuhi area langsung di sekitar tubuh Xiao Yulan. Seluruh ruang dipenuhi dengan serbuk sari poinsettias. Meskipun serbuk sari beracun, itu sangat menyihir. Sesuatu yang lebih cantik adalah, semakin besar kemungkinan itu berbahaya. Ketika para pria berpakaian hitam melihat ruang merah di depan mereka, mereka dengan bijaksana berhenti. Poinsettia adalah salah satu dari 5 racun mematikan. Tidak semua orang punya nyali untuk mencobanya. Xiao Chen, yang ada di depan, menatap kosong pada Xiao Yulan menari di tengah kelopak. Pada saat ini, dia seperti peri, menari tarian paling memikat di dunia. Menyebabkan siapapun yang menonton sangat asyik, tidak dapat kembali ke akal sehat mereka. "Ayo pergi, sepupu Xiao Chen." Tidak diketahui kapan Xiao Yulan berhenti menari dan tiba-tiba muncul di belakang Xiao Chen. Meraih tangannya, mereka beralih arah dan terus berlari. Arah itu menuju ke area inti Gunung Tujuh Tanduk. Di daerah itu, binatang buas roh lebih ganas daripada yang di sekitarnya. Selain itu, ada spirit beas yang berperingkat tinggi. Murid marsial biasa, atau bahkan martial grandmaster, tidak akan berani memasuki area itu dengan santai. Xiao Yulan telah berkultivasi di sana selama 10 tahun dan mengandalkan keakrabannya dengan daerah itu. Dia sangat percaya diri bahwa dia bisa menyingkirkan para pengejar setelah mereka memasuki area dalam Gunung Tujuh Tanduk. Kembali ke akal sehatnya, Xiao Chen memandang Xiao Yulan memegang tangannya. "Sepupu, sebenarnya, lukaku sudah sembuh. Saya bisa bergerak sendiri." Xiao Yulan tidak menjawab pertanyaannya dan terus memegang tangannya, bergegas maju. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu akan mati. Tetapi kamu masih mampu untuk peduli tentang hal-hal ini.
Di matanya, Xiao Chen hanyalah murid bela diri kelas rendah. Saat ini, mereka dikejar. Jika dia berpegangan padanya, mereka akan bisa lebih cepat. Namun, sementara kekuatan Xiao Chen terlihat sederhana di permukaan, Xiao Yulan membantunya seperti ini benar-benar membuat kecepatan mereka jauh lebih lambat daripada yang seharusnya. Xiao Chen hendak membalas. Ketika Xiao Yulan tiba-tiba berhenti. Tatapannya dengan dingin menatap ke depan. Di bawah pohon besar, seorang pria berpakaian hitam diam-diam berdiri di sana. Serahkan jade darah roh atau mati, pria berpakaian hitam berkata dengan tenang. Tidak ada jejak emosi dalam suaranya. Poinsettia yang sangat beracun mungkin bisa menahan para master bela diri, tetapi pria berbaju hitam ini adalah puncak dari Grandmaster bela diri kelas superior. Dia secara alami memiliki cara untuk aman dari racun poinsettia. Tanpa melakukan apapun, Martial Grandmaster terus muncul di sekitarnya. Ini menyebabkan Xiao Chen merasa sangat tertekan. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia bertemu seorang guru bela diri, dia yakin bahwa dia masih akan memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Namun, jika dia berlari ke puncak Martial Grandmaster, dia hanya bisa mengandalkan Return of the Azure Dragon untuk mengambil risiko itu semua. Meskipun, setelah pelajaran yang dia terima dari terakhir kali, dia tidak lagi berani menggunakan teknik marsial peringkat surga yang menakutkan ini lagi. Xiao Yulan tidak menjawab. Sebagai gantinya, langit dipenuhi dengan kelopak sekali lagi. Broken Moon Sword di tangannya menusuk tanpa ragu ke arah pria itu. Menunggu kematian. Pria berbaju hitam itu mendengus. Dia bereaksi secepat kilat dan dengan lembut bersandar ke satu sisi, menghindari pedang. Kemudian, dia menjulurkan dua jari, membentuknya menjadi bentuk pedang, dan menusuk ke arah otak Xiao Yulan. Bab 36a. Xiao Yulan melangkah mundur dengan terburu-buru, tetapi pria itu tidak mengejarnya. Menarik tangannya ke belakang. Bunga pemakan manusia melesat dari tangannya. Bunga pemakan manusia membuka kelopaknya, seperti mulut besar binatang buas, dan tanpa ampun menggigit poinsettia di belakangnya. Ternyata orang itu sudah tahu Xiao Yulan telah menanam poinsettia di belakangnya. Serangannya sebelumnya hanya tipuan dan itu adalah langkah membunuh yang sebenarnya. Bunga pemakan manusia bisa menyerap semua serbuk sari ke dalam tubuhnya lalu mencernanya, menghasilkan racun yang lebih kuat. Tidak heran dia tidak takut pada sifat beracun dari poinsettia. Dia bisa merasakan poinsettia yang diam-diam muncul di belakangnya. Dalam seketika ini terjadi, Xiao Yulan tidak bisa mengingat martial spiritnya. Suara mengunyah bisa terdengar dan bunga pemakan manusia sudah sangat menggigit poinsettia. Mengunyahnya. Situasinya sangat kritis. Ketika Xiao Yulan bertarung, dia benar-benar dikelilingi oleh kelopak bunga poinsettia. Sifat beracun tidak dapat membedakan antara teman atau musuh, bahkan tidak membiarkan Xiao Chen dekat untuk membantu. Pada saat ini, Xiao Chen tidak bisa lagi menahan diri. Dia berteriak. Petir turun. Petir melesat melintasi langit yang kosong, menyerang ke arah pria berpakaian hitam itu. Pria itu tidak berani mengambil risiko apapun dan segera mundur. Tepat ketika dia berhenti bergerak, kilat di langit menyambar ke arahnya lagi. Sense spiritual Xiao Chen telah menguncinya, memungkinkannya untuk menentukan di mana ia akan mendarat dalam sekejap. Jika dia mundur ke belakang, petir turun bisa segera jatuh. Namun, dengan ranah kultivasi Xiao Chen, ia hanya mampu mempertahankan eksekusi yang cepat seperti ini selama 3 kali. Setelah 3 kali, ia harus istirahat sebelum melaksanakannya lagi. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Xiao Yulan segera mengingat poinsettia. Yang tersisa hanyalah kelopak bunga yang rusak. Sisanya telah dimakan bunga pemakan manusia. Menghindari petir sekali lagi, pria berbaju hitam itu penuh dengan cahaya dingin. Tatapannya terkunci pada Xiao Chen saat ia melambaikan tangannya dan bunga pemakan manusia yang jahat membuka mulutnya yang besar, menuju ke arah Xiao Chen dalam sekejap. Melihat bunga pemakan manusia yang mengerikan, Xiao Chen dilanda ketakutan. Bunga itu sebenarnya memiliki gigi tajam yang hanya dimiliki oleh hewan karnivora. Pada giginya, dia bahkan bisa melihat sinar dingin. Otak Xiao Chen bekerja sangat keras, berusaha memikirkan cara untuk menanganinya.
Hal terkuat yang bisa dia andalkan adalah Azure Dragon Martial Spirit. Namun, senjata rohnya sudah rusak. Jadi secara alami, dia tidak akan bisa memanfaatkan kekuatan naga Azure. Dengan demikian, yang bisa dia andalkan hanyalah Purple Thunder True Fire. Sayang sekali bahwa Purple Thunder True Fire memiliki kelemahan yang sangat serius. Meskipun sangat gigih itu tidak memiliki daya tembus. Dengan penghalang esens dari murid bela diri biasa, itu bisa dengan mudah dipertahankan. Bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatan penetrasi Purple Thunder True Fire? Namun, dengan situasi saat ini, dia tidak punya terlalu banyak waktu untuk memikirkannya. Bunga pemakan manusia mendekatinya. Begitu bunga pemakan manusia mendekat, tanpa roh senjata, dia akan ditelan olehnya dalam waktu singkat, tidak meninggalkan apapun di belakang. Puci, warna ungu menyala berkumpul di ujung jari Xiao Chen. Ketika dia memusatkan sense spiritualnya ke sana, Xiao Chen tiba-tiba punya ide aneh. Menggunakan teknik alkimia, sense spiritualnya dengan cepat membuat Purple Thunder True Fire berputar. Dengan setiap revolusi, esens Xiao Chen akan sangat kelelahan. Namun, kekuatan yang terkandung dalam Purple Thunder True Fire juga meningkat secara signifikan. Dengan disiram, nyala api dengan cepat menuju ke bunga pemakan manusia. Bang! Ketika api bertabrakan dengan bunga pemakan manusia, itu menghasilkan ledakan yang kuat. Bunga pemakan manusia yang besar berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan kembali ke tubuh pria dengan pakaian hitam. Itu benar-benar menyebabkan ledakan, yang sangat berbeda dari apa yang diharapkan Xiao Chen. Dia awalnya berpikir bahwa versi peningkatan dari Purple Thunder True Fire ini akan mampu menembus bunga pemakan manusia dan mengalahkannya, sebelum melanjutkan untuk menyerang pria itu dengan pakaian hitam. Tapi sepertinya dia harus terus membahas ini lebih lanjut di masa depan. Namun, bahaya di depannya telah berlalu. Xiao Chen mengeluarkan Spirit Blood Jade dari cincin semesta. The Jade darah roh bersamaku. Jika Anda menginginkannya, maka tangkap saya terlebih dahulu. Xiao Chen berteriak keras pada pria berpakaian hitam. Pada saat ini, Xiao Yulan sudah terluka dan untuk sementara tidak bisa bertarung. Dia hanya bisa memancing pria berpakaian hitam pergi sendirian. Jika dia bisa memancingnya pergi sendirian, maka akan lebih mudah baginya melarikan diri menggunakan Lightning Evasion. Dengan cara ini, sepupu Yulan juga akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Melihat sosok Xiao Chen melesat pergi, pria berpakaian hitam mengambil napas dalam-dalam dan memanifestasikan martial spirit-nya. Dia kemudian dengan cepat mengejar Xiao Chen. Tujuannya hanya untuk mendapatkan roh darah giok. Tidak ada yang penting. Karena roh Blood Jade bersama Xiao Chen, dia tidak perlu lagi repot dengan Xiao Yulan. Kompleksitas Xiao Yulan sangat pucat ketika dia menyaksikan sosok Xiao Chen pergi. Ada ekspresi kompleks di wajahnya saat tangannya yang memegang pedang rusak bulan terus bergetar. Pikirannya benar-benar kacau ketika dia mempertimbangkan apakah akan mengejar mereka atau tidak. Secara alami, dia tahu bahwa Xiao Chen memikat laki-laki itu dengan pakaian hitam agar dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dengan bidang kultivasi pria itu, bahkan jika mereka berdua bekerja bersama, mereka masih tidak akan menjadi lawannya. Mereka mungkin juga menggunakan satu orang untuk memancingnya pergi, menyelamatkan orang lain. Jika dia mengejar mereka sekarang, maka dia akan menyia-nyiakan upaya sepupu Xiao Chen. Namun, dia percaya bahwa jika dia pergi, Xiao Chen yang terluka parah tidak akan bisa melarikan diri dari pria itu. Tidak mungkin dia bisa setenang atau setenang ini. Pada saat yang sama, di perkemahan Xiao Clan di dalam Seven Horn Mountain, Xiao Clan Third Elder memandang ke langit dan melihat 3 putaran kembang api merah tiba-tiba mekar di udara. Dia segera mengerutkan kening. Lewati perintah, semua murid Xiao Clan dari ranah murid bela diri dan di atas akan berkumpul segera. Kirim seseorang untuk memberi tahu penatua pertama bahwa nona pertama dalam bahaya. Katakan padanya untuk meminta penatua Liu untuk datang. Cepat, kelompok orang di bawahnya belum pernah melihat ekspresi suram di wajah penatua ketiga sebelumnya. Mereka tahu bahwa situasinya serius dan segera bergerak. Dalam waktu singkat, arus bawah Gunung Tujuh Tanduk telah melonjak.
dan ada perubahan drastis dalam situasi mereka.